Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai bulan Ramadan yang indah bagian ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat 1. Mengetahui amal kebaikan di bulan Ramadan. Yang kedua, mengetahui tentang sholat tarawih. Yang ketiga, mengetahui tentang tadarus Al-Quran. Dan yang keempat, mengetahui tentang sedekah. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak dapat absen terlebih dahulu di kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor absen, dan asal sekolah. Materi yang kita pelajari pada kali ini yaitu kebaikan di bulan Ramadan. Di sini kita akan mempelajari tentang sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan sedekah. Untuk soal pertama, yaitu sebutkan cara mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat. Soal yang kedua, anak-anak dapat membuat video tadarus Al-Quran, ya. Misalnya anak-anak ada yang jilid 5, ya nanti membaca jilid 5 selama 1 menit dan didampingi oleh orang tua boleh, kakak boleh, mbah boleh, ya tante boleh, bebas ya. Ada yang mendampingi, tapi tidak boleh temannya ya. Dan harus dengan keluarga yang lebih besar, dewasa. Soal yang ketiga, sebutkan macam-macam sedekah. Sholat tarawih di sini ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada juga yang mengerjakan 20 rakaat. Jadi ketika mengerjakan 8 rakaat ini bisa dengan 2 atau 4 salam. Jadi ketika 2 salam setiap sholat berarti 4 rakaat, 4 rakaat. Dan ketika menggunakan 4 salam, maka setiap kali sholat maka jumlahnya ada 2 rakaat. Untuk yang 20 rakaat di sini biasanya dilakukan 10 salam ya. Jadi 10 salam berarti setiap salam itu 2 rakaat. Tujuan sholat tarawih di sini yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan keutamaan sholat tarawih ya, yang pertama itu diampuni dosa yang lalu. Jadi dosa-dosa yang sudah kita perbuat masa lalu dapat diampuni ya ketika kita melakukan sholat tarawih. Tapi ingat, belum tentu semua dosa dapat diampuni oleh Allah ketika kita sholat tarawih. Ya harus dengan apa? Sholat tarawihnya dengan khusyuk, ya dengan benar-benar serius, ya tidak hanya bercanda, tidak hanya sekedar sholat tarawih. Nah, itu ada syarat-syaratnya juga. Terus ditempatkan di surga. Nah, jika kita dosa-dosa sudah diampuni Allah, maka otomatis ya, besok di akhirat akan ditempatkan di surga.
mendapatkan rahmat Allah. Namanya rahmat itu kasih sayang Allah. Ketika kita mendapatkan kasih sayang Allah, maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan dipenuhi oleh Allah. Ya, termasuk hamba yang taat. Artinya taat di sini apa? Ya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini namanya tadarus Al-Quran. Di sini artinya ya, membaca dan mempelajari. Jadi namanya tadarus itu selain membaca Al-Quran juga mempelajari. Nah, mengapa kok seperti itu? Ya, ini namanya tadarus Al-Quran itu sebaiknya dilakukan bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya ketika kita membaca ada yang menyimak. Ketika ada kesalahan, yang menyimak tadi dapat membetulkan. Nah, jadi dengan begitu kita secara otomatis akan belajar bersama-sama, saling mengingatkan. Tujuan dari tadarus Al-Quran itu untuk membiasakan kita selalu bertadarus, selalu membaca Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga setiap hari. Tujuannya seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa melakukan membaca Al-Quran. Adab tadarus atau tata cara ya, yang harus kita lakukan ketika tadarus. Yang pertama, ya keadaan suci, badan, pakaian, dan tempat. Jadi badan, pakaian, dan tempat kita harus suci. Kalau badan biasanya dengan berwudu, kalau pakaian dengan dicuci, tempat juga tidak boleh asal membacanya. Misalnya membaca di toilet ya nggak boleh, ya harus membaca di tempat yang suci juga. Yang kedua, diawali dengan ta'awud. Ta'awud itu bagaimana bacanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya bacaan ta'awud. Kalau basmalah ya, itu ada salah satu surat yang diharamkan mengawali dengan basmalah. Makanya kalau membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awud, bukan basmalah ya. Selanjutnya dengan khusyuk ya. Jadi ketika membaca Al-Quran ya tidak boleh sambil mainan HP, daga ya. Biasanya seperti itu ya. Membaca Al-Quran yang disimak bukan Quran ya, tapi HP ini ada pasti ya, itu kurang baik ya, tidak baik malah ya. Jadi harus dengan khusyuk, benar-benar fokus kepada Al-Quran. Selanjutnya harus sesuai dengan tajwid ya. Ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Kalau anak-anak sudah sampai Al-Quran ya, harus sudah bisa tajwidnya, ada hukum nun sukun atau tanwin, ada hukum mim sukun ya, ada qalqalah itu apa, al-syamsiyah, al-qamariyah, banyak sekali tajwid. Itu harus kita pelajari. Sedekah di sini dapat diartikan sebagai beramal. Ya. Namanya amal di sini dapat berupa harta maupun berupa benda. Jadi namanya sedekah kita tidak harus dengan uang. Ya. Dengan harta bisa, benda bisa, tenaga bisa, bisa. Contohnya, ketika kita beramal dengan uang kan mudah, kita memberikan uang kepada pengemis, itu termasuk dengan harta, dengan uang. Kalau benda, misalnya kita memberikan bantuan korban bencana alam, ya, pakaian, pantas pakai, itu termasuk beramal menggunakan benda. Kalau beramal menggunakan tenaga, kita bisa contohkan, yaitu misalnya kita bekerja sama ya, membantu pembangunan masjid, musola, itu termasuk beramal menggunakan tenaga.
naga. Keutamaan dari sedekah yang pertama, dapat menghapus dosa. Asal sedekah tadi harus dengan ikhlas. Yang kedua, keberkahan harta. Jadi harta yang kita sedekahkan itu tidak akan berkurang, tapi malah akan bertambah. Karena apa? Hal tersebut menjadi berkah. Selanjutnya, melipat gandakan pahala. Jadi orang yang melakukan sedekah dengan ikhlas tanpa pamrih, nanti pahalanya akan berlipat ganda. Bisa 7, 70, bahkan sampai 700 kali. Mendapatkan perlindungan di akhirat. Jadi ketika kita terhapus dosanya, mendapatkan perlindungan di akhirat, maka secara otomatis akan masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.